warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiri dhanbi wa qabilit tawbi syadid iqabilit tawb. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmil ba'd. Wa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Isya yang telah kita lanjutkan dengan salat tarawih yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah masjid besar ya. Allah ya Allah jadikanlah masjid. Amin. Segera jadikan masjid takwa insyaallah. Bapak Ibu memasuki malam yang berapa ya? Oh 27. Oh 27. Ini 27 ya. Kita syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah masih 7. Masih 7 ya. Mumpung masih 7, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberi kekuatan. Kalau mungkin sebelum Ramadan kita berdoa, waktu Sya'ban kemarin kita berdoa, Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan gitu doanya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Sekarang ada hari yang mau masuk yang ke-7. Setelah Ramadan ini apa? Ini yang perlu kita ingatkan. Kita motivasi. Kita menunggu sebentar ke belakang. Saudara kita, tetangga kita, teman kita, famili kita mungkin sudah mendahului kita menghadap Allah SWT, diwafatkan Allah SWT, dan kita semua pasti akan menemui juga. Kapan kira-kira? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka apa doa kita? Ya Allah, agar seperti tadi kita sudah niatkan dari rumah. Kita sudah niat dari rumah. Niatnya bagaimana? Ketika keluar dari rumah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Langkah dengan kaki kanan menuju rumah Allah, masjid Allah. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah SWT. Hayya 'alas shalah. Salat. Mengapa kok salat? Hayya 'alal falah. Kalau mau sukses, mau beruntung, mau berbahagia, salat. Apalagi ini di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, doa dan doa kita sudah lama kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita wajib ketemukannya. Jangan biarkan Allah terus beri kekuatan kita, keimanan, kesehatan, keselamatan, istiqomah beribadah di bulan Ramadan ini hatta sampai akhir Ramadan nanti, sehingga kita nanti akhir Ramadan ibadah kita kepada Allah SWT, kita digolongkan, dimasukkan surga Allah dalam Al-Quran dengan golongan orang-orang bertakwa kepada Allah SWT. Allahumma mau masuk surga? Jangan insya Allah. Semua pasti ingin masuk surga. Dan mungkin sebelumnya sebelum saya atau mungkin beberapa asatidz atau mungkin para ustaz yang menyampaikannya untuk ini hikmah Ramadan sedikit aja. Dan maaf kalau saya ingin kelamaan tidak perlu. Nah, ini kulturnya ini. Dan 7 menit sudah cukup kalau gitu. Sedikit. Mudah-mudahan saya harapkan berumah nanti setelah sholat tarawih kita lakukan ini, bapak ibu rumah semua ada semuanya pulang dari musola at-taqwa ini, pulang harus bawa berkah. Belum apa-apa kok, amin. Proses dulu. Paling tidak bawa berkah, kita sudah menunaikan sholat tadi, dan kita nanti kita tutup dengan sholat witir. Pertama, amalan apakah yang baginda Rasulullah SAW mengajarkan ketika masuk Ramadan? Pertama adalah Rasulullah SAW adalah seorang nabi
hamba Allah yang paling dermawan akan digunakan dengan bersedekah. Tingkatkan di bulan Ramadan ini, karena di dalam bulan Ramadan amalan kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kedua, apa? Yaitu tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka perbanyak baca Al-Quran. Sudah sampai berapa juz, Mas? Oh, sudah 11 juz. Tadi membuka. Mudah-mudahan saya doakan paling enggak minimal sehari 1 juz. Hari ini udah ayat ke-6 dan udah ayat juz bersama. Tapi bahkan yang khatam, Allah Al-Quran. Perbanyak. Kalau kita mungkin hari-hari biasa membaca Al-Quran, Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah fa huwa hasanah. Wal hasanah bi'amsi amsalihha." Barang siapa yang baca ayat-ayat Allah atau kitab Al-Quran, dia mendapatkan kebaikan. Dan setiap kebaikan tadi dilipat gandakan 10 kali. Itu di hari biasa bulan Ramadan. La aqulu alif lam mim harf, katanya Rasulullah. Tidak aku katakan orang yang mengaji membaca alif lam mim itu 1 huruf. Walakin aliful huruf walam harf wa mim harf. Jadi setiap alif itu 1 huruf, sudah dapat 10 kebaikan. Itu kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi kalau orang mengaji alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Sudah banyak sekali. Itu sendiri. Begitu juga kalau mungkin nggak seperti biasanya. Jadi saya mulai dari salat Isya sampai tarawih sampai sudah yang keempat tadi, alhamdulillah 1 surat khatam. Surat apa tadi? Al-Rahman. Sampai yang sendiri berapa ayat kira-kira? Berapa huruf kira-kira? Sebenarnya. Itu kalau Ramadan tingkatkan baca Al-Qur'annya. Maka perkataan Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an pada yaumul qiyamah nanti syafi'an li ashabi, akan jadi penolong, jadi syafaat bagi membacanya. Itu bukan di hari-akhir aja. Bahkan yang saya jelaskan, Al-Quran menjadi syafaat ketika masih kita hidup ini. Bahkan ketika nanti kita sudah wafat dan Allah di alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, syafi'an li ashabi, Al-Quran akan datang sebagai syafaat penolong. Pak Ibnullah, mestinya biasanya saya kalau mau tarawih, mau sholat Isya, kita sampaikan bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah, monggo atur safnya, jaga hatinya, niatkan, jadikanlah sholat ini atau tarawih ini seakan-akan tarawih yang terakhir. Pak, Bu, masih ada jaminan kira-kira kita bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang? Inilah caranya untuk menguatkan agar sholat kita bisa khusyuk. Jadikanlah setiap hari berdoa di rumah Allah, seakan-akan ketika Allah Akbar, ya Allah, mungkin ini sujud saya terakhir di Al-Taqwa ini. Syukur kalau waktu kita sujud dimaafkan Allah SWT. Itulah yang kita tunggu-tunggu dalam keadaan husnul. Bapak Ibu, maka saya tekankan dengan Al-Quran sangat rugi. Bagaimana dengan yang belum bisa baca Al-Quran? Mumpung pas Ramadan, ayo niat baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Saya jamin 2 minggu kalau kita konsisten dan sebenarnya akan bisa dari nol. Kita akan pernah coba 2 minggu insya Allah. Setiap hari belajar insya Allah lancar baca Al-Quran. Namun mau atau enggaknya, mumpung pas Ramadan akan lipat gandakan. Orang yang terbata-bata baca Al-Quran sulit sekali dilipat gandakan 2 kali pahalanya dengan dibanding dengan yang sudah lancar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran bukan sebagai syafaat aja, namun mungkin kalau yang sudah baca sampai surat Al-Isra, ya, Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Allah, ini sering dulu mungkin saya ingat saya sampaikan juga di beberapa tahun yang lalu. Karena sebelum tahun COVID saya sudah sering ngisi di sini di Ramadan. Bahkan ketika saya ceramah tadi saya sampaikan selama Ramadan ini saya almarhum Ustaz Gabam dia mendengarkan ceramah saya. Waktu Ramadan saya nggak tahu kalau itu setelah Ramadan tante saya dipanggil turun ke rumahnya. Dan dikumpulkan orang satu RW atau satu kampung arisan Yasinan itu. Ada RW. Masya Allah. Banyak ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang datang. Apa? Disinilah rahasianya. Di antaranya apa? Di ayat yang saya baca tadi Al-Isra dan nanti catat. Dilihat sendiri. Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatun. Kalau rumah saya tanya sekarang, mumpung belum pulang. Bapak rumah sekarang ada yang sakit? Ada yang sakit? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Kalau ada yang sakit bisa nanti dibuktikan. Bagaimana? Adalah terapi dengan Al-Quran. Obati dengan Al-Quran. Apalagi yang maaf, yang mungkin jaringan semuanya sakit medis, bukan sakit sekedar gangguan jin aja, sakit medis. Coba, jangan dicoba. Ayo. Sesuai dengan Rasul mengajarkannya, obati dengan Al-Quran. Dan ini saya lakukan hampir setiap hari. Jadi maaf Pak, kalau rumah sakit semua Sidoarjo dan Surabaya, rumah sakit besar itu hampir semua sana. Yang paling sering adalah di RSI dan Dr. Sutomo. Bahkan terakhir Ramadan yang lalu, apa saya diundang rumah sakit? Mungkin dulu pernah jadi rektornya UNED. Dan yang kenal dia yang rumahnya di depannya Masjid Al-Falah, Garmo. Dr. Bambang itu. Dia tidak masuk. Padahal anaknya semua dokter. Kalau boleh hal yang penting begini. Kenapa terus dengan Al-Quran? Nanti bisa dipraktekkan oleh Allah. Makanya nanti pulang dari sini, dari Al-Taqwa ini, bawa berkah, bawa ilmu. Di antaranya adalah mungkin ada yang sakit, terutama sakitnya yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Sudah berobat ke dokter, ke medis dan sebagainya, kok nggak kunjung sembuh? Dengan Al-Quran. Apalagi maaf, kalau saya sering diundang rumah sakit, biasanya dua tadi, orang ini nggak kunjung sembuh karena dokter ini udah sehat tapi masih kesakitan. Atau yang kedua ini, apa kedua? Banyak orang sakit tapi nggak terdeteksi oleh medis. Jelas perutnya besar. Yang terakhir sebelum Ramadan, maaf, anak UNER tertuju, anak perempuan, anak ditasan di sini. Kenapa? Kanker otak, tumor di otaknya operasi. Dan dokter sudah gini, apa ini? Angkat tangan bawa ke atas. Dokter sudah menyerah. Sudah menyebar kemana-mana, sudah stadium 4. Apa kata saya pada ayahnya, Pak? Itu kata-kata dokter sudah memulai sebenarnya nggak akan apa umurnya katanya. Saya bilang, Pak, itu yang dokter kan manusia kan? Coba kita di atasnya dokter ada siapa? Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca Al-Quran, benar Pak? Bukti. Apa? Setiap hari saya diundang di sana, kita terapkan dengan Al-Quran. Belum obat kanker ini, dokter belum menemukan penyakitnya, belum menemukan apa obatnya, dan nggak bisa dioperasi. Satu दिन aja. Pertama ternyata kankernya ada di ginjalnya, misalnya, udah menyebar kemana-mana, ke jantungnya, ke limpahnya, ke otaknya tadi. Satu दिन aja Pak. Alhamdulillah, Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan Al-Fatihah. Kalau saya mengajarkan Al-Fatihah termasuk surah Ruqyah, ayat Ruqyah. Nanti bisa dipraktekkan Pak. Misalnya gini, maaf,
biasa sering mungkin kepalanya pusing, migrain, tertipu dan sebagainya, pegang kepalanya ini, baca dengan benar bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan terasa. Yang Al-Quran dan penuh keyakinan bahwa tadi al-Isra tujuan. Aku turunkan sebagian artinya sebagai obat. Bahkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir bukan sekedar obat. Kalau minum obat belum tentu sembuh, kadang sembuh enggak. Ini artinya diartikan dalam Ibnu Katsir tafsirnya apa? Sebagai penyembuh. Kalau udah ada kata-kata berarti apa? Pasti itu. Allah mudah-mudahan sedikit ini yang saya sampaikan lebih dari kultum dari menit ini bermanfaat. Kalau mungkin Bapak juga pengen ngecek, hati-hati. Sering mungkin mendengarkan kalau Ramadan setan dibelenggu. Nah, belum pernah dengar ya, atau mungkin pernah dengar juga. Sungguhnya maaf, yang sakit atau enggak, salah satu hadis jelaskan. Riwayat Muslim, Imam Muslim berkata, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu dia jalan-jalan di Adam, di anak turunnya Adam ini menjadi darah ikut aliran darah. Syaitan, karena syaitan di mana? Sedikit, tambah sedikit nanti berpaham. Hati-hati, kita punya musuh. Musa ini tidak pernah absen sedetik pun, mulai dari kita lahir sampai kita nanti dibawakan Allah, yaitu syaitan. Syaitan tidak ada, Pak. Itu dari siapa? Dari golongan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan fi sudurin nas, dalam dada manusia. Siapa itu? Minal jinnati. Syaitan ada juga. Dari golongan jin dan manusia. Jin manusia lakukan seperti ayat saya baca tadi, ya ma'syarul jinni wal insi tadi. Jin manusia. Di Al-Quran berapa kali disebutkan antara jin dan manusia tadi, terus berpasangan. Jin, kenal dengan jin? Nah, hati-hati, ini berubah. Kalau mau ngecek, mau tes, ada enggak jin yang masuk di tubuh kita? Monggo, kapan-kapan kumpul seperti ini, insya Allah saya akan cek. Dan kebetulan. Nah, jin kalau sudah masuk di tubuh manusia namanya syaitan. Apa saja syaitan? Saatnya kalau zaman syaitan, saatnya dia menjauhkan. Syaitan itu adalah menjauhkan dari semua jalan yang Allah SWT. Mau sholat, pikir malas. Ya tak? Mau tarawih ini malas. Padahal sehat dia. Kita buktikan saudara-saudara kita yang berat untuk berangkat menuju rumah Allah ini, karena dia diikat oleh syaitan dan tadi di kakinya bahkan di rumahnya. Dan maaf Allah, syaitan kalau sudah ada jalan-jalan di tubuh manusia ikut aliran darah tadi, suatu saat kalau tubuh kita itu sakit, dia akan ikut menyakitinya. Ini belum di situ. Maka sering saya sampaikan di rumah sakit tadi, katanya dokter ini biasa maaf, ada orang sakit di sini ada orang jatuh dan rahman rahim itu. Dia kena diabetes. Diabetes itu udah berobat sudah sembuh, kan masih kesakitan. Dokter juga bingung. Begitu saya tuding kaki yang sakit tadi, lempar Pak. Dan baru ketemu. Hati-hati. Terus bagaimana cara mengusirnya atau mengeluarkannya? Meminum sabun, mati dalam tangan. Dengan doa, termasuk dengan baca Al-Quran tadi. Dengan baca Al-Quran tadi, Rasulullah bersabda, innal ladzi laysa fi jawfi minal Qur'ani kal baitil khalibi. Sesungguhnya seorang yang di dalam hatinya, dalam jiwanya enggak ada Al-Quran sedikit pun, seperti rumahnya kosong, rumahnya roboh. Al-Quran Rasulullah. Jadi seseorang yang dalam hatinya enggak hafal Al-Quran sedikit pun, masa Al-Quran enggak hafal. Al-Fatihah itu Al-Quran kan? Bagaimana Al-Fatihah kalau hafal? Kalau sholatnya bagaimana? Makanya Rasulullah mengingatkan seperti rumah yang kosong kalau enggak ada Al-Quran di dalam dirinya. Dan dia akan rumah apa? Kalau rumah kosong, roboh, enggak ada yang tinggal siapa Pak? Yang rumah di situ? Apa? Tahu yang mana? Yang kelihatan aja. Binatang-binatang menjijikkan, ular, kalau jengking,
Itu yang bukan. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan sebentar diri. Itulah. Maka mudah-mudahan dengan kultum sedikit ini pas Ramadan, tingkat membaca Al-Quran yang tidak bisa belajar, niat belajar terus diingatkan. Termasuk bagus sekali kalau mungkin dibaca di rumah, di masjid. Baik, rumah bacaan Al-Quran terus Suratul Baqarah, cerita akan dari itu tadi, kekerasan cerita tadi. Ya, termasuk itu. Mudah-mudahan sedikit ini, teman-teman. Tadi mungkin Pak Amir, just kalau mungkin pada jamaah berkenan ya, melanjutkan ini kapan-kapan saya siap. Waktunya kapan? Yang baik adalah pagi aja, nggak apa-apa. Pas libur, mungkin hari Ahad, kajian habis subuh, undang. Terutama ada yang sakit. Jadi Al-Quran ini bukan kelihatan gangguan jin yang termasuk penyakit medis. Ya, dulu pernah Pak, tahun 2000 pas saya di sini. Ibu-ibu ngecat saya 10 orang untuk 5 orang Pak. Ustaz oke di musola. Ternyata setelah datang 15 orang yang datang. Ingat, mungkin ada yang masih ingat begitu. Itu diantaranya. Dan ternyata 15 orang ini sehat semuanya. Ketika saya baca Al-Quran, ada yang nangis, ada yang pusing, ada yang memintakan sesuatu. Seperti itu. Nanti insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insyaallah kita tutup dengan witir nanti salat tarawih kita ini. Dan sekali lagi terus istiqomah kita adalah masih beri kesempatan Allah SWT di perbulan Ramadan ini tingkatkan ibadahnya, terutama tadi baca Al-Quran, sedekahnya, sholatnya, terus tingkatkan semuanya karena semangat dilibatkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ibadah kita diterima Allah SWT, kita dikumpulkan di surganya Allah SWT dan kita dicari sebagai orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.